2000 tahun yang lalu, seorang filsuf bernama Seneca pernah menulis, "Bukan karena hidup ini terlalu singkat, tapi karena kita terlalu sering menyia-nyiakannya." 2000 tahun telah berlalu, dan anehnya kalimat itu masih terasa benar. Bahkan mungkin lebih benar dari sebelumnya. Kita sering bilang hidup kita sibuk, tapi coba jujur, sibuk buat apa? Setiap hari kita bangun terburu-buru, kerja tanpa henti, dan saat waktu luang datang, kita malah tenggelam dalam layar, menelusuri hal-hal yang bahkan tak kita ingat esok hari. Kita tertawa sebentar, lalu hening, kosong. Kita pikir sedang beristirahat, padahal sebenarnya kita sedang kabur dari diri sendiri. Sekarang dunia penuh hiburan, tapi justru di sanalah masalahnya. Kita tenggelam di dalamnya dan kehilangan kesadaran untuk benar-benar hidup. Kita jarang hadir sepenuhnya di momen yang sedang kita jalani. Terlalu sibuk memikirkan yang belum terjadi, sampai lupa menikmati yang sedang berlangsung di depan mata. Lalu di akhir hari kita berkata, "Waktu kok cepat banget ya?" Padahal bukan waktunya yang cepat, kitalah yang lalai, membiarkan waktu lewat tanpa makna. Seneca pernah berkata, "Manusia tidak pelit dengan uang, tapi sangat boros dengan waktu." Dan itu benar adanya. Kita takut kehilangan uang, tapi tidak sadar kalau setiap hari kita kehilangan hidup sedikit demi sedikit. Maka pertanyaannya bukan berapa lama kita akan hidup, tapi seberapa sering kita benar-benar hidup dengan sadar. Karena bagi Seneca, panjangnya hidup tidak berarti apa-apa jika sebagian besar hanya kita habiskan tanpa pernah benar-benar hadir di dalamnya. Banyak orang takut mati muda, tapi jarang yang takut hidup tanpa arah. Kita sering berpikir, yang penting umur panjang, biar ada waktu buat bahagia, buat sukses, buat menikmati hidup. Tapi Seneca ngelihatnya beda. Buat dia, panjangnya hidup nggak ada artinya kalau sebagian besar kita habiskan untuk hal yang nggak penting. Dia pernah bilang, bukan hidup yang singkat, tapi kita yang membuatnya singkat. Karena kita sendiri yang buang-buang waktu. Coba pikir, berapa banyak jam yang kita habiskan buat mikirin hal yang bahkan gak akan kita ingat minggu depan? Berapa lama kita diam di tempat, nunggu momen yang katanya tepat buat mulai hidup beneran? Kita selalu punya alasan. Nanti kalau udah punya uang, aku bakal bahagia. Nanti kalau udah libur, aku bakal tenang. Tapi nanti itu gak pernah datang. Karena setiap kali nanti tiba, kita ganti lagi dengan nanti berikutnya. Akhirnya, hidup kita penuh penundaan. Kita terus menunggu waktu yang sempurna. Padahal waktu yang sempurna itu nggak pernah ada. Seneca juga bilang, sementara kita menunda, hidup terus berjalan. Dan mungkin itu bagian paling menyedihkan dari hidup modern ini. Kita terlalu sibuk ngejar masa depan, sampai lupa kita sedang hidup di masa sekarang. Kalau dipikir-pikir, kita nggak butuh umur panjang untuk merasa cukup. Yang kita butuh cuma sedikit keberanian. Keberanian untuk berhenti, dan saya mulai benar-benar hidup di detik ini juga. Seneca pernah menulis begini, hidup itu cukup panjang. Kalau kita tahu bagaimana menggunakannya, kalimatnya sederhana, tapi maknanya dalam sekali. Karena sebenarnya yang bikin hidup terasa sempit bukan karena waktu kita kurang, tapi karena perhatian kita tercecer kemana-mana. Kita sibuk ngerjain banyak hal, tapi nggak semuanya penting. Kita capek setiap hari, tapi nggak tahu buat apa. Seneca percaya, kalau seseorang bisa menguasai perhatiannya, dia juga bisa menguasai waktunya. Bukan berarti bekerja tanpa henti, tapi tahu mana yang benar-benar layak diisi dalam hidup kita. Masalahnya, kebanyakan orang hidup seperti sedang kebanjiran hal-hal kecil. Setiap notifikasi, setiap pesan, setiap drama, semuanya terasa penting, sampai akhirnya mereka tenggelam dan dia lupa. Kalau hidup bukan tentang merespon semua hal, tapi memilih mana yang pantas kita tanggapi. Seneca menyebut orang seperti itu budak waktu. Orang yang selalu merasa sibuk, padahal sebenarnya cuma sibuk mengikuti arus hidup orang lain. Dia bilang, orang bijak bukan yang punya banyak waktu luang, tapi yang tahu bagaimana caranya mengisi waktu dengan sadar. Dan mungkin disitulah pelajaran pentingnya buat kita hari ini. Kita nggak bisa menambah waktu, tapi kita bisa memperdalam setiap waktu yang kita punya. Dengan berhenti sejenak, bernapas, sadar,
dan bilang ke diri sendiri, sekarang aku ada di sini. Karena saat kita benar-benar hadir, setiap menit bisa terasa seperti keabadian kecil. Seneca bilang, kita sering hidup seolah-olah akan hidup selamanya. Dan mungkin disitulah kesalahan kita. Kita terus menunda hidup. Kita simpan mimpi untuk nanti. Kita tunda istirahat sampai ada waktu luang. Kita tunda bahagia sampai semua masalah selesai. Tapi coba pikir, kapan semua itu benar-benar selesai? Kenyataannya, nggak ada satu pun dari kita yang tahu berapa lama waktu yang masih kita punya. Tapi anehnya, kita hidup seolah waktu itu nggak akan pernah habis. Kita sibuk mikirin masa depan, karir, uang, rencana besar, sampai lupa menikmati apa yang sudah ada di depan mata. Seneca menyebut ini bentuk kegilaan manusia. Takut pada hal-hal yang belum terjadi, tapi acuh pada kehidupan yang sedang berlangsung. Karena katanya, masa depan itu belum nyata, masa lalu sudah selesai, dan satu-satunya waktu yang benar-benar kita miliki hanyalah sekarang. Tapi ironisnya, justru waktu sekarang itulah yang paling sering kita abaikan. Kita sibuk menyesali masa lalu, khawatir tentang masa depan, dan akhirnya nggak pernah benar-benar hidup di masa kini. Seneca juga pernah menulis, kehidupan kita berakhir sebelum kita sempat benar-benar hidup. Dan mungkin maksudnya sederhana, kita terlalu sering hidup di kepala kita, bukan di hati kita. Kita terus berpikir jauh ke depan, sampai lupa menikmati langkah yang sedang kita pijak sekarang. Padahal bisa jadi kebahagiaan yang kita cari selama ini bukan ada di masa depan, tapi di momen kecil yang kita lewati setiap hari. Kalau saja kita mau berhenti sejenak dan benar-benar sadar. Di akhir tulisannya, Seneca sebenarnya tidak sedang menyuruh kita berhenti bekerja atau meninggalkan ambisi. Dia hanya mengingatkan satu hal sederhana. Hidup ini bukan tentang mengejar waktu, tapi menyadari waktu. Kita memang nggak bisa menambah panjang hidup, tapi kita bisa membuatnya jauh lebih berarti. Dengan hadir sepenuhnya di setiap hal kecil, saat makan benar-benar menikmati rasa, saat berbicara benar-benar mendengarkan, saat sendirian benar-benar mengenal diri sendiri. Karena, menurut Seneca, orang yang benar-benar hidup bukanlah yang paling lama bernafas, tapi yang paling sadar akan setiap napasnya. Kita sering sibuk mencari arti hidup yang besar, padahal hidup selalu menawarkan makna. Hanya saja, kita terlalu sibuk untuk memperhatikannya. Mungkin itu sebabnya Seneca menyebut waktu sebagai satu-satunya harta yang benar-benar milik kita. Semuanya bisa direbut, uang, jabatan, bahkan hubungan. Tapi waktu begitu hilang, dia nggak akan pernah kembali. Jadi sebelum hari ini berakhir, coba berhenti sebentar, tarik napas, rasakan detik yang sedang berjalan ini. Karena mungkin ini adalah momen yang selama ini kamu cari, tapi kamu lewati begitu saja. Seperti kata Seneca, hidup yang panjang tidak berarti apa-apa kalau kamu tidak pernah benar-benar hidup di dalamnya. Dan mungkin menghadirkan diri sepenuhnya pada waktu yang kamu punya sekarang adalah awal dari hidup yang sebenarnya.